Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu pagi ini kita jumpa kembali. Saya pada rubrik wisata politik minggu ini akan mengajak pemirsa, mari kita jalan-jalan di sekitar kota Jakarta. Pertama kita jalan-jalan ke JIS, Jakarta International Stadium, komplek olahraga termegah di Asia. Setelah itu nanti kita lihat persoalan banjir di Jakarta. Setelah itu nanti kita lihat pula persoalan KJMU yang heboh, persoalan pembiayaan kuliah mahasiswa di Jakarta. Sahabat BN, kalau kita perhatikan ketiga hal ini berkaitan erat dengan kepemimpinan Anies Baswedan semasa menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan semasa menjadi gubernur DKI Jakarta punya program pembangunan JIS. Sahabat BN, ada persoalan pada JIS ini. Dulu ketika JIS ini beberapa waktu lalu dipersoalkan oleh Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, persoalan rumputnya JIS. Erick Thohir waktu itu bersama timnya ingin mengganti rumput JIS itu dengan berbagai alasan. Dengan dana penggantian rumput JIS itu bukan sedikit, miliaran. Tetapi apa yang terjadi? Ketika rumput JIS itu telah diganti, tiba-tiba lapangan olahraga JIS itu kebanjiran. Padahal sebelum ini ketika rumput JIS masih yang lama, semasa sama-sama dibangun dengan JIS itu, tidak ada banjir selebat apapun hujan. Sebab kabarnya rumput JIS itu benar-benar rumput yang begitu telah diseleksi kecocokannya untuk JIS, dan ada semacam alat peresap air di bawah sehingga selebat apapun hujan tidak bakalan banjir. Tetapi ketika diganti rumput JIS itu atas ide Erick Thohir, banjir JIS. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan banjir di Jakarta yang baru-baru ini banjirnya kelewatan. Kalau persoalan banjir di Jakarta kan kita sudah tahu. Memang banjir di Jakarta ini sudah sangat bersahabat sekali. Tetapi banjir yang beberapa hari lalu ini benar-benar banjir yang kelewatan. Ternyata apa? Ternyata kabarnya dulu semasa Anies menjadi gubernur itu dibuatnya sumur resapan untuk menyerap air, sehingga ketika Anies menjadi gubernur, kecepatan air surut, air mengering ketika datang banjir sangat cepat sekali. Dan baru bisa terjadi banjir di Jakarta kalau hujannya telah demikian kelewatan. Kalau hujannya sedang-sedang, itu banjir bisa, air yang tergenang akibat hujan lebat itu bisa diserap secepatnya oleh sumur-sumur resapan yang dibangun waktu itu. Tetapi akhir-akhir ini kabarnya sumur resapan yang dibuat oleh Anies yang banyak itu ditutup.
ketika gubernurnya telah berganti kepada penjabat gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Heru Budi. Dia kan tidak dipilih, tapi ditunjuk pemerintah pusat saja. Ditunjuk RI 1 saja, siapa yang mau dia ditunjuk. Apa yang terjadi? Banjirnya kelewatan. Jadi sumur resapan yang dibangun oleh Anies dan demikian banyak dulu untuk menyerap air ditutup. Sehingga banjirnya kelewatan. Sahabat BN. Berikutnya KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. KJMU ini semacam dana dari Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai atau membantu pembiayaan mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Ini sangat membantu sekali kepada para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Jakarta. Terbantu sekali orang tuanya. Terutama tentu bagi para orang tua yang kehidupannya kurang mampu. Tetapi apa yang terjadi? Kemarin ini ada semacam ide dari Pemprov DKI Jakarta di bawah kepimpinan gubernur, penjabat gubernur yang menggantikan Anies dengan berbagai istilah. Pada intinya memang di stop, dihentikan program Anies ini. Terkejutlah mahasiswa ketika dia lihat tidak ada nama mereka lagi pada daftar KJMU itu. Tidak ada lagi namanya. Heboh. Bayangkan, yang selama ini orang tuanya sudah senang, anaknya tinggal kuliah saja, biayanya sudah ada. Tiba-tiba mau di stop dengan dalih didata kembali lah namanya, diapakan. Heboh. Akhirnya apa? Heru Budi terpaksa mengadakan pertemuan dengan mahasiswa itu, akhirnya dikembalikan. Dengan istilah nanti akan didata ulang, dipadu-padankan dengan pajak, macam-macam istilah. Tetapi pada intinya tidak jadi program Anies itu diputus atau dihilangkan atau diganti. Dari ketiga hal yang kita bicarakan tadi, mulai dari rumput jis sampai kepada resapan banjir, sumur resapan untuk mengendalikan banjir, lanjut kepada KJMU. Apa artinya ini pemirsa? Ternyata program-program yang dibuat oleh Anies untuk Jakarta itu benar-benar kebutuhan bagi rakyat. Tidak ada di sana terselip sedikit pun kepentingan Anies Baswedan, kepentingan keluarga Anies Baswedan, kepentingan kroni-kroni Anies Baswedan, kepentingan para elit, tidak ada. Tapi benar-benar kepentingan rakyat Jakarta. Ketika pengganti Anies yang katakanlah berlawanan secara politik dengan Anies, karena dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi, sedangkan Anies tidak disukai oleh Presiden Jokowi, tentu saja pengganti Anies yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, yang adalah orang Jokowi ini, berupaya untuk mengganti program Anies atau menghilangkan nama Anies dari DKI. Ternyata gagal. Gagal. Apa artinya? Jika pemerintah membuat program yang benar-benar untuk rakyat, tidak akan bisa digagalkan, tidak akan bisa dihalangi, tidak akan bisa dihilangkan oleh siapapun, karena kebutuhan rakyat. Tetapi kalau program hanya untuk kebutuhan elit, hanya untuk pencitraan, hanya untuk melanggengkan kekuasaan, hanya untuk kepentingan kroni-kroni, rakyat malah yang mau menghilangkan. Sahabat BN,
kenapa begitu antusias rakyat Indonesia menjadikan Anies, mendukung Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024 ini. Karena memang mereka telah melihat selama Anies memimpin Jakarta, apapun programnya betul-betul untuk rakyat. Untuk rakyat. Ada Jack Linko. Jack Linko itu sebuah program yang menggratiskan rakyat Jakarta naik angkot kemanapun juga. Coba itu dihapus pula. Heboh rakyat itu. Untuk rakyat, bukan untuk Anies. Di sini pula buktinya. Alasan pemerintah mengatakan dana terbatas, dana terbatas, dana terbatas. Kenapa semasa Anies dana tidak terbatas? Karena Anies mempergunakan dana negara yang ada di APBD itu untuk rakyat. Bukan untuk program-program lain. Bukan untuk persiapan pemenangan pemilu. Bukan untuk persiapan biaya melanjutkan kekuasaannya. Bukan itu. Untuk rakyat. Jadi kalau ada pemerintah mengatakan kita tidak bisa lagi melanjutkan program KJMU mahasiswa sebab dana kita terbatas. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang penting dana itu dipergunakan betul-betul untuk rakyat. Tapi kalau sekian persen, 10%, 15% dari suatu proyek untuk saya contohnya. Baru dananya tidak cukup. Sahabat BN, kita bisa belajar dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa ketika pemerintah, ketika penguasa, ketika pemimpin berpikir betul-betul untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dia, maka rakyat akan dengan senang hati menerima setiap program yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika sebuah program gunanya untuk kepentingan politik bagi para elit, rakyat akan menolak. Sabar, kita bisa uji nanti. IKN sekarang ini yang begitu digembur-gemburkan oleh pemerintah pusat, gunanya ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia atau gunanya ini untuk kepentingan para elit atau gunanya ini untuk kepentingan bisnis oligarki. Coba kita lihat nanti. Cara melihatnya sejauh mana rakyat mendukung. Kalau kepentingan IKN itu untuk rakyat, rakyat akan mendukung seluruh Indonesia itu. Tapi kalau kepentingan untuk para elit, untuk para pebisnis, untuk para oligarki, maka rakyat tidak akan mau tahu. Itu saja sahabat. Semoga kita makin menyadari bahwa Anies Baswedan adalah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mungkin dia tidak dibutuhkan oleh para elit yang otaknya untuk melanggengkan kekuasaan, yang otaknya untuk bagaimana dia berkuasa selama-lamanya. Tetapi Anies Baswedan dibutuhkan oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk menciptakan rasa keadilan bagi mereka, untuk tegaknya demokrasi bagi mereka, bagi rakyat. Jadi artinya apa? Kehadiran Anies Baswedan maju sebagai capres pada pemilu 2024 ini bukan kebutuhan untuk Anies, tapi kebutuhan untuk rakyat Republik Indonesia. Rakyat tidak mau lagi utang yang banyak. Rakyat tidak mau lagi tidak ada rasa keadilan. Rakyat tidak mau lagi pemimpinnya yang cawe-cawe ketika pemilu agar anaknya yang maju, agar anaknya yang melanjutkan kekuasaannya. Rakyat tidak butuh itu dan tidak mau itu. Sahabat BN, sekali lagi, Indonesia membutuhkan Anies Baswedan. Rakyat membutuhkan Anies Baswedan. Karena ketulusan seorang pemimpin hanya ada pada Anies Baswedan. Dan telah terbukti selama dia 5 tahun memimpin DKI Jakarta.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.